libatkan untuk proses PI ketiga. Nah, ada 13 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, kemarin kita sudah minta Ibu untuk menyebarkan kuesioner, baik untuk kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Nah, berdasarkan hasil feedback 3.600 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik dan perlu ditekankan menurut responden yang telah Ibu sebarkan kemarin? Buat saya pribadi, Ya. menurut kepala sekolah sama rekan sejawat, yang perlu saya tingkatkan lagi berarti tentang masalah pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan guru penggerak gitu yang harus lebih ditingkatkan lagi. Berarti kemarin responnya dari kepala sekolah adalah terkait dengan proses pembelajaran. Nah, apa yang memang harus diperbaiki untuk proses pembelajarannya? Apakah metodenya, ataukah medianya, atau apa menurut kepala sekolah? Berarti medianya ya kan kalau di desa itu kan medianya berarti kurang gitu ya. Kurang. Berarti solusinya berarti kan sesuai dengan sekarang kurikulum Merdeka Belajar, berarti kadang-kadang membawa anak itu belajar di kelas di luar kelas gitu. Pertama ya, media ya, ya mungkin Ibu bisa menggunakan parameter yang memang dapat didaur ulang. Itu apa untuk memang bisa menarik perhatian siswa. Kemudian respon dari siswa bagaimana? Respon dari siswa alhamdulillah pembelajarannya senangnya, aktif, antusias gitu. Baik, Bu, yang kedua. Apa rencana Ibu ke depannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki saat ini? Rencananya saya kan sudah berjalan ya Pak, kemarin sudah ada perkumpulan, saya kan operator ya. Sekalian saya itu membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar, membuat RPPH, RPPN-nya gitu ya Pak. Kemarin itu udah berjalan. Pas awal ajaran baru ya Pak, ada kumpul-kumpul saya ikut mengadakan gitu. Berarti secara langsung Ibu sebetulnya sudah melibatkan komunitas praktisi. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan teman-teman yang memang satu profesi dan coba untuk membuat sebuah RPP yang memang jadi dikerjakan bareng-bareng gitu Pak. Baik, berarti memang ada produk ini ya, Stu? Iya. Oke. Sudah bareng-bareng itu Pak dikerjakan. Baik, Ibu, selanjutnya siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak? Yang saya akan libatkan berarti kan kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Rekan sejawat. Kan di sini berarti kan orang tua ya Pak. Betul. Orang tua di sini berarti ikut berperan Pak. Betul sekali. Ya, betul ya apa yang Ibu bilang. Terus komite sekolah, terus pengawas sekolah di sini aktif Pak, ikut memantau saya gitu sebagai guru penggerak. Baik, betul ya. Selain kepala sekolah sebetulnya kita juga harus melihat dari sisi yang lainnya. Baik dari mungkin rekan sejawat dan juga adalah orang tua siswa. Apalagi Ibu bergerak di TK itu ya. Memang perlu adanya kolaborasi yang baik. Melibatkan orang tua. Baik Ibu, yang keempat, nah apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Apa di isinya? Sudah. Isinya tentang sosial emosional. Nah, bagaimana gambaran Ibu terkait sosial emosional di modul 2.2? Berarti sosial emosional terhadap peserta didik ya Pak? Ya, betul sekali. Berarti saya tuh harus bisa memecahkan solusi tentang emosi kepada anak. Kan anak TK itu berbeda-beda ya Pak. Betul sekali. Kadang pas masuk sekolah TK kadang sedih, apalagi kadang senang, ya. kadang senang, kadang cemberut ya Pak. Kan saya harus bisa mengantisipasi supaya anak tersebut ceria, datang ke sekolah ceria. Gitu. Baik, itu sekali ya. Di dalam modul 2 kita membahas tentang KSE. Harus bisa menguasai bagaimana kita menstabilkan emosi dari siswa. Teknik yang Ibu pelajari untuk KSE apa? Saya tekniknya merencanakannya kegiatannya bermain peran ya Pak. Terus
tebak kata, yang berarti main boneka-bonekaan gitu kan. Baik. Berarti anak secara tidak langsung berinteraksi dengan teman yang lain, bisa perasaannya gimana dengan temannya seperti apa gitu. Dan setelah ibu teknik yang memang kita harus pelajari yaitu mindfulness dan teknik stop. Iya, Nah, itu kan stop. juga betul. Tentang kesadaran anak gitu. Ketika anak sudah hilang fokus, Iya. gunakan teknik stop. Masih ingat Iya, proses iya. seperti apa? Berarti stop, berarti apa namanya? Bagaimana menciptakan pembelajaran supaya anak tenang, supaya apa namanya, sampai gembira lagi Iya. gitu. Kita meminta anak untuk menarik nafas 3 3 kali, kemudian lepaskan, dan kita lanjutkan Lanjutkan. pembelajaran. Ini itu untuk meningkatkan fokus pada anak. Dan juga ada satu lagi mindfulness. Nah, mindfulness ini kita bisa gunakan musik-musik yang memang bisa menenangkan. Iya, musik-musik. Banyak browsing di YouTube. Banyak. Ketika kita menggunakan mindfulness dalam salah satu belajar, insya Allah anak akan semakin fokus. Gitu ya. Baik. Ibu yang kelima, apakah ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan? Anak-anak. Berapanya? Sudah. Kalau nggak salah sudah ada tugasnya kan ya kalau nggak salah. Sudah ya, ada, Mas? sudah di AMS, sudah di Baik. Nah, apa nih harapan ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Harapannya siswa menjadi lebih ceria lagi, lebih senang lagi di kelas, lebih antusias dalam pembelajaran, dan tidak ada apa namanya perasaan emosi yang sedih, yang pokoknya yang pengen harus segembira mungkin gitu. Kemudian sorry itu tadi ibu bilang supaya anak lebih termotivasi, lebih antusias. Memang betul. Salah satu tujuan dari KSE adalah untuk bisa menciptakan bagaimana antusias dari siswa dalam proses pembelajaran. Baik ibu, selanjutnya kita ke tahap bagja. Nah, apakah ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri? Sudah ibu ya. Kemudian tahapan bagja apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi? Ketika ibu menerapkan bagja, apakah betul sesuai dengan visi ibu? Sudah Pak, sudah Ya. sesuai. Nah, ketika ibu menerapkan bagja, tantangan apa sih bu yang ibu hadapi? Tantangannya yang saya hadapi kan ini nanti saya itu menata kembali ya Pak. Betul. Menata kembali. Yang kemarin kan berarti menata keadaan sekolah, semua yang ada di sekolah teh berarti kembali lagi dari nol. Seperti yang pada tahapan kedua, kan kita sudah membuat sebuah visi, Visi, ya. Visi yang memang kita rubuk dari tahapan bagja. Harus diimplementasikan dan harus dipraktekkan, harus dilaksanakan. Betul sekali, memang tahapannya memang kita harus sesuaikan juga. Kemudian memang pasti tantangannya pasti akan ada. Nah, tinggal begini bisa menghadapi hal tersebut dengan baik. Baik ibu, terkait dengan apa yang perlu ibu perbaiki ke depannya terkait dengan tahapan bagja? Yang saya perbaiki tentang bagian tentang visi sekolah itu. Betul. Nanti bagaimana saya mempraktikkan visi tersebut agar tercapai dengan baik gitu ya. Lebih kepada bagaimana kita komitmen diri kita ya, sebagai guru, sebagai anak sekolah untuk menciptakan visi tersebut. Karena memang ya tantangan itu kan kita harus bisa mengimplementasikan visi yang sudah kita buat bersama. Ibu, terakhir di penutup, apa hal yang menarik dari proses penelitian terkait dengan bagja, kemudian KS dan sebagainya? Alhamdulillah pendampingan hari ini sangat baik ya. Pengajaran praktiknya sangat baik dan sopan gitu. Bagus gitu ya Pak. Terima kasih Bu. Nah, sekarang mungkin sarannya buat saya kira apa nih depannya? Sarannya ya Pak, saya tuh pengen tuh Bapak tuh sering apa namanya Dari kesini. pengennya di grup itu Pak menjadi membahas tentang itu teh yang akan dilaksanakan gitu model-model itu
cara garis besarnya dijelaskan dulu gitu. Ya, gitu. Baik, Ibu. Modelnya akan Iya. akan datang gitu. Depannya apa? Spill modul gitu ya. Baik. Spill modulnya. Baik, mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi. Amin, ya. Dan Ibu, Ibu masih punya 3 kali PI dan 3 kali berkarya. Mudah-mudahan sampai nanti ke lokasi 7, 6 ya. Ibu tetap sehat supaya kita CGP-nya hilang, punya IGP. Ibu terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum.